Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita lanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram, masih pada pembahasan babul haid, bab haid. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan seorang wanita yang haid itu diperintahkan untuk meninggalkan puasa dan sholat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ini potongan dari hadis yang panjang. Bukankah ketika wanita sedang haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Ini adalah bagian dari hadis yang panjang. Muttafaqun alaihi fi haditsin. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat. Nanti akan kita terangkan apakah memang keduanya meriwayatkan dari Abu Sa'id atau dua riwayat yang berbeda dari dua orang sahabat. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Haid, kitab haid, dengan bab tarkul haid as-sauma. Seorang yang haid meninggalkan puasa. Seorang yang haid meninggalkan puasa. Dari jalan Sa'id Ibn Abi Maryam. Beliau mengatakan, akhbarona Muhammad ibnu Ja'far. Qala akhbaroni Zaid ibnu Aslam. An Iyad ibni Abdillah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kata Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha atau fi fitrin ila al-musalla. Famarra 'ala nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, yaitu ketika hari Idul Adha atau Idul Fitri. Ini ragu-ragu, ya. Yang jelas keluar pada saat hari raya Adha maupun hari raya Idul Fitri. Ke musolla. Musolla itu tempat sholat, lapang, ya, tanah lapang, tanah yang luas. Itu disebut sebagai musolla. Kemudian ketika Rasulullah SAW keluar menuju musolla dalam rangka melakukan sholat Id, beliau melewati sekelompok wanita, ya, melewati sekelompok wanita. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian, wahai para wanita, adalah kebanyakan sebagai penghuni neraka. Fakulna, maka mereka para wanita mengatakan, wa bima ya Rasulullah,
kenapa kami dikatakan sebagai kebanyakan penghuni neraka? Atas sebab apa? Ini pertanyaan para wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi menjawab, tukthirna la'na, karena kalian itu banyak melaknat, ya. Kalian sering melaknat. Wa takfurnal ashira, dan kalian kufur terhadap suami kalian. Jadi banyak melaknat, kemudian kufur, mengingkari kebaikan suami. Ini adalah di antara perkara yang menyebabkan kalian banyak masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Aku belum pernah melihat dari sekelompok orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, tapi mampu menjadikan seorang laki-laki yang kokoh, yang berakal, bisa goyah, ya, bisa goyah disebabkan karena kalian. Padahal kalian orang-orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, akalnya kurang, tapi bisa, ya, menggoyahkan pendirian seorang laki-laki yang kokoh akalnya, ya. Jadi yang paling bisa menggoyahkan pendirian kalian, orang-orang yang para laki yang berakal, adalah orang-orang yang justru akal dan agamanya lemah, yaitu para wanita. Kan seperti itu, ya. Betapa banyak seorang yang bagus agamanya, bagus akalnya, hancur, rusak disebabkan apa? Pengaruh wanita, ya. Tokoh kesesatan misalkan, wanita berpemikiran khawarij, dicintai oleh seorang laki-laki yang soleh, asalnya agamanya bagus, ya, akalnya juga jernih, tapi karena cinta kepada perempuan tersebut, ingin menikahi perempuan tersebut, maka wanita tersebut memberikan syarat, dia harus mengikuti pemahaman dia, kemudian dia melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, yang penting bisa menikahi wanita tersebut. Maka Nabi mengatakan seperti itu. Aku belum pernah melihat dari kalangan yang kurang akalnya, yang kurang agamanya, yang lebih, ya, bisa menggoyahkan seorang laki-laki yang kokoh pendiriannya melebihi kalian, wahai para wanita. Qulna, maka mereka, para wanita, bertanya kembali, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Yang dimaksud dengan kurangnya agama pada kami dan kurangnya akal pada kami itu apa? Apa maksud kurang agamanya? Apa maksud kurang akalnya? Qala, maka Nabi menjawab, alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian seorang wanita itu nilainya sebagaimana setengah persaksian seorang laki-laki? Jadi separuh saja. Kalau 2 orang wanita berarti sama dengan 1 orang laki-laki. Berarti kalau 1 orang wanita dianggap setengah laki-laki. Ini dari sisi apa? Ya, nilai persaksiannya. Bukankah persaksian seorang wanita itu semisal dengan persaksian setengah dari laki-laki, nilainya setengah saja? Ini namanya berarti apa? Berarti ini menunjukkan apa? Kurang, ya. Kurang apanya? Kurang akalnya. Ya, ketika bersaksi maka dibandingkan 1 laki-laki dengan 2 wanita. Kalau 1 wanita berarti setengah laki-laki dari sisi akalnya. Ya, ketika apa? Bersaksi. Qulna bala. Maka mereka, para wanita menjawab, ya memang benar. Ya, tentu benar. Qala, maka Nabi menerangkan, fadzalika min nuqsani aqliha, itulah yang dimaksud dengan kurang akalnya, ya. Kemudian Nabi melanjutkan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika wanita haid itu tidak sholat dan tidak puasa?
Qulna bala, benar wahai Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah yang disebut dengan kurang agamanya. Jadi kurang akalnya karena persaksian seorang wanita ya, itu dianggap sebagai setengah dari persaksian seorang laki-laki. Dianggap kurang agamanya karena ketika haid seorang wanita tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa ya. Ini adalah riwayat lengkapnya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyingkat riwayat ini. Berarti bagian apanya? Bagian ujungnya saja. Karena berkaitan dengan apa? Dengan tema yang ingin dibahas. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika wanita haid itu tidak sholat dan tidak berpuasa? Jadi syahidnya adalah seorang wanita yang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Adapun Imam Muslim, kan tadi dikatakan muttafaqun alaih. Kalau dikatakan muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim dari satu sahabat. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Karena Imam Muslim memang membawakan sanad ya yang disebutkan, tetapi tidak membawakan redaksinya. Jadi Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau hanya membawakan sanadnya saja, tapi tidak membawakan redaksinya. Imam Muslim membawakannya di dalam Kitabul Iman. Kemudian para pensyarah membawakan bab di dalam Sahih Muslim, bayanu nuqsanil iman binaqsit ta'ah. Keterangan berkurangnya keimanan itu disebabkan karena kurangnya ketaatan. Tetapi Imam Muslim justru memulangkan riwayat ini kepada riwayat Ibnu Umar. Nah, padahal riwayat yang kita bawakan apa tadi? Dari Abu Sa'id. Ya, ternyata Imam Muslim tidak membawakan riwayat dari Abu Sa'id lafaznya, tetapi yang dibawakan lafaznya oleh Imam Muslim malah riwayat Ibnu Umar. Ya, maka pernyataan muttafaqun alaih di sini perlu ditinjau ulang. Ternyata bukan dari satu sahabat. Ternyata Imam Muslim membawakan riwayat dari Ibnu Umar. Ya, adapun riwayat Ibnu Umar itu ada tambahan sedikit redaksinya. Di dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'atain ta'dilu syahadata rajulin. Adapun kekurangan akal mereka disebabkan persaksian dua orang wanita. Itu sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Kalau tadi kan satu dengan setengah. Kalau riwayat Muslim, dua orang laki-laki sebanding dengan seorang dua orang perempuan, ya, persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki, ya. Fahada nuqsanul aqli, ini yang dimaksud kurang akalnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tamkuthul layali ma tusalli, kemudian mereka berdiam ya, dalam waktu yang lama, ya. Mereka diam dalam waktu yang lama dan mereka tidak sholat, ya. Mereka diam berhari-hari, tapi diungkapkan dengan bermalam-malam. Dalam waktu yang lama maksudnya, dalam jangka waktu yang lama, tentunya ketika haid, mereka tidak sholat. Wa tuftiru fi Ramadan, dan mereka berbuka pada bulan Ramadan. Fahada nuqsanuddin, ini yang dimaksud dengan kurang agamanya. Jadi berarti pernyataan muttafaqun alaih, ya, kurang tepat, ya. Justru riwayatnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, riwayat Ibnu Umar, sedikit ada di dalam redaksinya ada perbedaan, ya, terutama berkaitan dengan persaksian dua wanita sama dengan seorang laki-laki, ya. Walaupun secara makna tentu sama, secara kandungan maknanya sama, ya. Berarti kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab, ya, An-Nukat Al-Dhiraf Al-Atraf, beliau mengatakan yang tepatnya bahwasanya Imam Muslim tidak membawakan redaksi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara asal, ya. Yang benar Imam Muslim membawakan hadis dari Ibnu Umar dengan sanad yang lain, ya. Yang di situ dikaitkan dengan kisah seorang wanita
dan kekurangan akal mereka dan agama mereka secara khusus. Adapun kenapa digandengkan dengan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, karena ada tambahan faidah, yaitu berkaitan dengan kebanyakan atau peringatan Nabi SAW terhadap wanita, karena mereka sebagai kebanyakan penghuni neraka. Adapun Imam Muslim dari Ibnu Umar fokusnya kepada apa? Pembahasan kurangnya akal dan kurangnya agama. Tidak ada pembahasan tentang kalian adalah kebanyakan sebagai penghuni neraka. Ya. Ini berkaitan dengan riwayatnya. Jadi secara kandungan maknanya, inti dari bab ini memang dua-duanya ya sesuai, cuma bukan muttafaqun alaih. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al-hadis dalilun ala anna al-haidha tatruku salata athna'a haidiha. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya seorang wanita yang haid itu diharuskan meninggalkan salat ya ketika dia dalam keadaan haid. Fala tasihu minha law fa'alatha. Tidak sah ya seorang wanita yang haid melakukan salat ya. Apabila dia kekeh melakukan salat, salatnya tidak sah. Li'anna taharah syartun fi sihhatis shalah. Karena taharah bersuci, suci itu adalah syarat di antara syarat sahnya salat. Wa hiya ghairu tahirah. Sedangkan wanita haid itu dalam keadaan tidak suci. Wa hada amrun mujma'un alaihi. Ini perkara yang disepakati. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Bahwasanya taharah adalah di antara syarat sahnya salat. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini sebagai dalil bahwasanya seorang wanita itu harus meninggalkan puasa ya ketika dalam keadaan haid. Maka barang siapa yang berpuasa dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah puasanya. Ya, berbeda dengan puasa karena hal yang lain, ya. Puasa karena ya operasi atau apa itu lain lagi. Ini maksudnya puasa yang dikaitkan dengan taqarrub ibadah, itu tidak sah, ya. Wa hadza amrun mujma'un alaihi. Ini adalah perkara yang diijmakan, disepakati. Jadi pelajaran yang pertama, wanita haid tidak boleh melakukan sholat. Ya, wanita haid harus meninggalkan sholat. Pelajaran kedua, wanita haid harus meninggalkan puasa. Ya. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari yang membawakan bab berkaitan dengan hadis ini, babnya Imam Bukhari mengatakan babu tarkil haid as-sauma. Wanita haid meninggalkan puasa. Padahal kan isi hadisnya apa? Meninggalkan sholat dan puasa. Kenapa Imam Bukhari membawakan babnya bab wanita yang haid meninggalkan puasa? Tidak dikatakan seorang wanita yang haid meninggalkan sholat dan puasa. Ya, maka di sini ada faidah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ya, qala Ibnu Rusyaid wa ghairuhu. Imam Ibnu Rusyaid dan selainnya mengatakan jaral Bukhariyu ala adatihi fi idahil mushkil dunal jali. Maka disinilah Al-Imam Al-Bukhari ingin ya sebagaimana kebiasaannya di sini Imam Al-Bukhari sebagaimana kebiasaannya ingin menjelaskan ya perkara yang muskil, bukan perkara yang jelas. Kenapa? Karena seorang yang meninggalkan sholat ya diperintahkan untuk meninggalkan sholat, ini kan perkara yang jelas. Karena di antara syarat sholat adalah toharoh. Jadi perkara yang telah jelas, seorang yang sholat harus mendahulunya dengan bersuci terlebih dahulu. Maka beliau tidak perlu menerangkan hal tersebut. Adapun berpuasa, emang berpuasa disyaratkan toharoh? Enggak kan asalnya kan? Ya. Berpuasa tidak disyaratkan toharoh. Misalkan antum kencing, puasanya sah enggak? Sah, ya kan? Puasanya sah. Tetapi seorang wanita yang meninggalkan puasa itu dikaitkan karena ta'abbud ya. Mengikuti perintah. Jadi ibadah secara murni.
sehingga membutuhkan nas yang khusus, ya, berbeda dengan sholat. Kalau sholat sudah jelas, ya, jangankan orang yang haid, ya, orang kencing belum wudhu aja nggak boleh sholat. Berarti orang yang memang dalam keadaan tidak suci tidak boleh sholat. Berbeda dengan orang yang berpuasa, ya, berpuasa tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Tetapi karena ini perkaranya belum jelas, maka membutuhkan dalil khusus. Sehingga yang dibawakan adalah babnya adalah bab seorang wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Ya, kalau tidak boleh sholat sudah maklum, tidak perlu diterangkan di dalam bab. Ya, karena ibadah puasa tidak dikaitkan dengan toharoh asalnya, tidak dikaitkan dengan toharoh. Tetapi kenapa tidak boleh berpuasa? Ta'abbud secara murni, ya. Maka dikatakan fakana tarkuha lahu ta'abbudan mahdon. Meninggalkan puasa bagi wanita haid itu adalah ta'abbud secara murni, akal tidak bisa mencerna, tidak dikaitkan dengan toharoh. Ketika akal tidak bisa mencerna, tidak dikaitkan dengan toharoh, maka membutuhkan dalil yang tegas. Ya, itu pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud Imam Al-Bukhari. Kenapa babnya bukan meninggalkan sholat dan puasa, tetapi babnya meninggalkan puasa saja. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang yang dalam keadaan haid, yaitu ketika mereka meninggalkan sholat, itu tidak wajib mengqadha sholat, ya. Tetapi yang wajib diqadha adalah berpuasa saja. Meninggalkan sholat selama 7 hari dalam keadaan haid tidak perlu mengqadha. Ini sepakat para ulama. Tidak perlu mengqadha sholat. Tetapi apabila meninggalkan puasa, maka harus diqadha. Ramadan, ya, misalkan 7 hari tidak berpuasa, harus diqadha. Tapi sholat tidak perlu diqadha. Ya. Dalilnya yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis dari Mu'adzah al-Adawiyah. Mu'adzah al-Adawiyah, ya, Mu'adzah al-Adawiyah. Beliau berkata atau mengatakan, Saltu Aisyah radhiyallahu anha, fakultu ma balal haid taqdi shaum wala taqdi shalah. Kata Mu'adzah al-Adawiyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku katakan, kenapa? Ini ada apa? Kenapa dibedakan? Kenapa seorang wanita yang haid itu diharuskan mengqadha puasa, tetapi tidak diharuskan, ya, mengqadha salat? Ini merasa heran. Ya. Ini kenapa? Kenapa wanita haid disuruh mengqadha puasa, tetapi tidak disuruh mengqadha salat, ya? Maka Aisyah menjawab, faqalat haruriyatu anti, gitu. Apakah kamu haruriyah? Ini jawaban dalam rangka mengingkari, ya. Apakah kamu haruriyah? Kenapa kamu menanyakan hal seperti ini? Ya. Fakultu, aku menjawab, kata Mu'adzah, lastu biharuriyah. Aku bukanlah haruriyah. Haruriyah itu maksudnya apa? Nisbat kepada daerah Harura, ya. Jadi haruriyah itu adalah nisbat kepada suatu tempat yang bernama Harura, yaitu sebuah daerah di Irak, ya, dekat dengan Kufah. Disitulah di Harura ini pertama kali jadi sekelompok Khawarij itu yang keluar dari ketaatan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka mendirikan tempat tinggal di situ, di daerah Harura, ya. Maka orang-orang Khawarij dinisbatkan kepada tempat tersebut, ya.
Jadi orang-orang Khawarij disebut orang-orang Haruri. Ini perempuan berarti Haruriyah. Ya. Di antara ra'yu mereka, pendapat mereka yang menyimpang bahwasanya seorang wanita yang haid itu harus mengqadha salat sebagaimana mengqadha puasa. Dan ini maklum telah diketahui oleh para sahabat. Orang-orang Khawarij yang tinggal di daerah Harura itu mereka memfatwakan seorang wanita yang haid itu apabila meninggalkan sholat dan puasa, kedua perkara ini harus diqadha. Ini orang-orang Khawarij. Dan ini maklum. Nah di sini Mu'adzah Al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, ini kenapa dibedakan? Ada apa? Kenapa wanita yang haid itu diharuskan mengqadha puasa, tetapi tidak mengqadha sholat? Kenapa dibedakan? Maka Aisyah mengingkari dengan jawaban, Haruriyatu anti? Apakah kamu Haruriyah? Apakah kamu pengikut Khawarij? Lastu biharuriyah. Enggak, saya bukan Khawarij. Saya bukanlah Haruri, bukan Khawarij. Walakinni as'alu, saya hanya ingin tahu sebabnya, gitu loh. Kata Mu'adzah. Kenapa tidak disuruh mengqadha sholat? Saya ingin tahu sebabnya, bukan karena saya Haruri. Qalat, maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalat. Maka kami para sahabiah ketika itu haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Karena apa? Ada keterangan dari Nabi SAW, ya. Qadha puasa ada perintahnya, qadha salat tidak ada perintahnya. Jadi karena Nabi yang menetapkan gitu maksudnya. Ya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini jawaban Aisyah kepada siapa tadi? Mu'adzah Al-Adawiyah. Kenapa wanita yang haid itu tidak disuruh mengqadha salat, tetapi diperintahkan hanya mengqadha puasa? Karena kami ketika itu para sahabat, ya ketika haid diperintah oleh Nabi SAW, ya mengqadha puasa, tetapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Adapun Khawarij tadi, ya, orang-orang Haruri nisbat kepada Harura berfatwa dua-duanya harus diqadha. Sehingga Aisyah, ya, bertanya dalam rangka mengingkari, pertanyaan untuk mengingkari, apakah kamu Haruri? Ya, gitu. Ini nanya tapi dalam rangka apa? Mengingkari, ya. Kemudian diterangkan bahwasanya hadis ini adalah dalil yang sangat tegas. Tadi riwayat yang kita bacakan dari Aisyah adalah dalil yang sangat tegas bahwasanya wanita yang haid mengqadha puasa tidak disuruh mengqadha salat, ya. Ini perkataan Aisyah, kami diperintahkan, ya. Wa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat. Maka cukuplah, ya, dengan menyebutkan dalil syar'i ini, ya, dari sekedar menyebutkan hikmah. Jadi tidak perlu menyebutkan hikmah. Ketika sudah ada dalil syar'i, maka dalil tersebut telah mencukupi, ya, dari menyebutkan hikmah. Jadi tidak perlu menyebutkan hikmah. Artinya hikmah itu tidak wajib diketahui. Hikmahnya apa sih? Tentu ada hikmahnya pasti. Pasti ada hikmahnya, jelas. Maka ketika ada dalil syar'i, ada perintah, ada larangan, itu tidak perlu, ya, apabila seorang ingin mencukupkan dengan dalil tersebut, itu telah mencukupi, ya, tidak perlu menyebutkan hikmah, walaupun pasti ada hikmahnya, ya. Li'annal mu'mina yaktani'u bid-dalil. Kan seorang yang beriman tentu merasa cukup, merasa puas apabila telah ada dalil. Wa syar'u mutadamminun lil hikmah bikulli halin, dan syariat pasti terkandung di dalamnya hikmah dalam segala keadaan. Dan setiap keadaan pasti ada hikmahnya, ya. Wasyar'u mutadamminun lil hikmah bikulli halin. Setiap syariat, ya, menetapkan sesuatu pasti terkandung padanya hikmah. Dalam setiap, ya, keadaan pasti ada hikmahnya. Sehingga Imam Ibnul Qayyim itu menyebutkan hikmah, ya. Ini para ulama menyebutkan hikmah. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan hikmah
kenapa seorang yang haid itu diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat? Karena salat kan perbuatan yang berulang setiap harinya, ya. Sedangkan haid itu juga secara umum kebanyakan wanita kan berulang setiap bulannya, ya. Maka apabila diperintahkan untuk mengqadha salat, itu tentu sangat memberatkan. Bayangkan saja, sehari asalnya berapa? Salat 5 waktu. Berarti 17 rakaat. Nah, kalau misalkan haidnya misalkan lebih dari 10 hari, kan lumayan itu mengqadha salatnya sangat berat. Berarti setiap salat harus double gitu. Ya. Salat duhur sekali. Qadhanya berapa? 10 kali misalkan 10 hari atau 7 hari lah. Kan umumnya kan 6 atau 7. Ya. Kali 4 rakaat. Tentu sangat memberatkan. Karena sholat itu berulang itu perbuatannya, ya. Maka hikmahnya kenapa sholat itu tidak diperintahkan untuk diqadha? Karena sholat itu perbuatan yang berulang, yang banyak berulang dalam sehari semalam, ya. Maka ketika wanita haid diperintahkan untuk mengqadha sholat, itu ada masyaqqah, ya. Sedangkan syariat tentu jauh dari perkara yang memberatkan. Adapun ketika wanita telah suci, maka di hari-hari suci itu telah mencukupinya. Karena kan di hari-hari suci mereka bisa memenuhi, ya, hari-harinya dengan sholat karena berulang, ya. Maka dari sinilah terdapat, ya, maslahat, ya, maslahat ketika seorang wanita dalam keadaan suci itu bisa melakukan sholat dengan banyak, ya, seperti berulang terus seperti itu. Berbeda dengan berpuasa. Adapun berpuasa itu hanya 1 bulan yang diwajibkan, ya, 1 bulan saja. Ketika seorang meninggalkan sholat bisa ditambal dalam keadaan telah suci, ya. Banyak juga waktu yang digunakan untuk sholat. Berbeda dengan orang yang berpuasa. Ketika berpuasa yang cuma waktunya sebulan, itu tidak diqadha, maka disitulah, ya, terluput dari maslahat, ya, keutamaan berpuasa. Karena berpuasa itu waktunya terbatas, tidak berulang. Berpuasa yang diwajibkan waktunya itu hanya sebulan saja. Maka apabila seorang wanita meninggalkan puasa, kemudian tidak disuruh untuk mengqadhanya, maka terluput dari keutamaan yang besar yang tidak bisa digantikan di hari yang lainnya. Kalau sholat kan memang di hari lainnya juga berulang seperti itu. Ini hikmahnya, ya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, ya. Mereka katakan wafatat 'alaiha maslahatuhu. Maka hilanglah maslahatnya, terluputlah wanita tersebut dari maslahat apabila dia tidak mengqadha puasa. Sehingga perintah Nabi SAW mengqadha puasa, kemudian tidak mengqadha sholat, ini terdapat maslahat bagi wanita, hikmah yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, selesai pembahasannya, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Yaitu berkaitan dengan nahyul haid anit tawaf bil bait. Larangan bagi wanita yang haid melakukan tawaf, ya, di Baitullah. Tawaf di sekeliling Ka'bah. Ini dilarang lakukan ibadah tawaf bagi wanita yang haid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, lamma ji'na sarifa hibtu, ketika kami sampai di daerah Sarif. Sarif itu daerah, nama daerah, nanti akan diterangkan, ya. Ketika kami mendatangi Sarif, kami maksudnya Aisyah dan Nabi SAW. Ketika kami datang ke daerah Sarif, hidtu, kata Aisyah, aku mengalami haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan orang-orang yang berhaji. Jadi ibadah haji, ya. Ketika itu Aisyah dalam keadaan melakukan ibadah haji. Maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang berhaji. Jadi perkara-perkara yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah haji, silahkan lakukan. Ghairu alla tatufi bil bait hatta tadhuri. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf, ya, di sekeliling Ka'bah sampai kamu suci. Jadi seluruh, ya, ibadah berkaitan dengan manasik haji, maka silahkan kamu lakukan. Yang penting jangan bertawaf, ya, di Baitullah sampai kamu suci. Ini maknanya seperti itu. Ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami telah tiba atau datang di desa Sarif. Sarif itu lembah. Suatu lembah yang berada di utara Mekah. Aku mengalami haid, kata Aisyah. Maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Tetapi kamu jangan bertawaf di Baitullah sampai kamu suci. Ini kata Nabi SAW. Muttafaqun alaihi. Ini adalah muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fi hadithin. Dalam satu hadis. Di dalam redaksi yang lain. Fi hadisin tawilin. Dalam hadis yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Haid. Bab taqdil haid al-manasik kullaha illa tawaf fil bait. Seorang wanita haid itu mengqadha manasik, ya, seluruhnya kecuali tawaf di Baitullah. Jadi seluruh, ya, seluruh perbuatan yang berkaitan dengan manasik haji itu boleh dilakukan, ya, kecuali dalam keadaan dia bertawaf, nggak boleh tawaf. Ya, tawaf itu disyaratkan dalam keadaan suci. Itu ada pembahasannya. Ya. Adapun yang lainnya maka boleh dilakukan. Takdir di sini maknanya adalah menyempurnakan, ya. Karena qadha terkadang maknanya apa qadha terkadang? Menyempurnakan. Nanti khilaf para ulama makanya ketika makmum yang terlambat. Kan di sini Imam Bukhari mengatakan babu taqdil haid al-manasik kullaha. Seorang wanita yang haid mengqadha manasik seluruhnya. Mengqadha maksudnya adalah menyempurnakan di sini. Bukan mengqadha maksudnya adalah mengganti pada kali yang lainnya, bukan. Qadha di sini maksudnya adalah menyempurnakan. Ya, kecuali apa yang tidak boleh diqadha, yang tidak boleh disempurnakan, kecuali tawaf itu. Maka nanti di dalam permasalahan masbuk, ya, ada dua riwayat. Yang pertama, fa'atimmu, sempurnakanlah kekurangannya. Yang kamu dapati bersama imam, maka lakukanlah. Yang kamu terluput dari imam, fa'atimmu, maka apa? Sempurnakanlah. Tapi riwayat lain apa? Faqdu, maka qadhalah. Jadi ada 3 madhab dalam permasalahan ini. Ya, madhab itmam yang antum lakukan, ya, karena paling mudah. Jadi rakaat terakhir imam yang antum dapati berarti rakaat pertama antum, kan gitu, menyempurnakan. Begitu imam salam, ya tinggal menyempurnakan. Ini madhab itmam, ya, namanya albina, menyempurnakan. Kalau berdasarkan riwayat kedua, faqdu, maka qadhalah. Berarti di qadha, apa yang didapatkan imam, berarti itu rakaat antum. Imam di rakaat ketiga, berarti antum rakaat ketiga. Begitu imam salam, antum mengqadha 1, 2, ya, rakaat yang belum atau rakaat yang terlewati. Ini madhab qadha. Madhab qadha adalah madhab Hambali dan Hanafi. Madhab itmam adalah madhab Syafi'i, yang paling mudah. Madhab yang ketiga adalah mengqadha di dalam ucapan, menyempurnakan di dalam gerakan.
Itu mazhab Maliki. Dua riwayat digabungkan. Ya. Berarti misalkan antum di rakaat mendapati imam di rakaat kedua, antum baru datang. Berarti antum rakaat keberapa? Secara qadha, secara ucapan. Rakaat kedua, tapi secara gerakan antum adalah rakaat pertama, gitu. Jadi mengqadha di dalam ucapan, menyempurnakan di dalam gerakan. Kalau Syafi'iyah pokoknya menyempurnakan, ya ucapannya maupun gerakannya. Yang antum lakukan itu mazhab Syafi'i. Ya. Nah, disinilah Imam Bukhari membawakan babu tabdil haid al-manasik kullaha. Seorang wanita haid mengqadha, maksudnya apa? Menyempurnakan seluruh manasik illa tawaf fil bait, kecuali tawaf, gitu. Bukan mengqadha ya di sini. Artinya bukan berarti mengganti di waktu yang lain, enggak, menyempurnakan maknanya di sini. Ya. Kemudian ini riwayat Al-Bukhari. Adapun riwayat Muslim ya, juga diriwayatkan dari jalur Abdurrahman Ibnul Qasim dari ayahnya, dari Aisyah. Aisyah mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ya kan, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadhkuru ilal hajj. Maka kami ya tidak ingat keluar untuk apa, kecuali kami ingatnya keluar dalam rangka melakukan ibadah haji. Falamma ji'na sarifa tomistu, ketika kami sampai di daerah bernama Sarif, tomistu atau tomastu, bisa mimnya dikasrohkan, bisa mimnya difathahkan. Tomastu atau tomistu maknanya aku haid, ya. Karena di antara nama lain haid adalah at-tomsu. Kan banyak nama haid di awal-awal disebutkan, ya. Nama haid di antaranya adalah at-tomsu. Ketika sampai di daerah atau kampung bernama Sarif, aku mengalami haid, kata Aisyah. Fadahola alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Nabi menemuiku, mendatangiku, sedangkan aku dalam keadaan sedang menangis. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Aisyah? Qultu, maka aku menjawab, kata Aisyah, "Lawadittu wallahi anni lam hujja al-am." Sungguh ya, aku berkeinginan, saya sangat berangan-angan, saya sangat senang seandainya saya tidak berhaji pada tahun ini. Qala, maka Nabi menjawab, "La'allaki nafisti." Barangkali kamu sedang haid. Nafisti itu artinya haid. Kalau nufisti kamu nifas. Atau dua-duanya, nufisti sama nafisti maknanya sama. Sebagian ulama mengatakan nunnya didomahkan itu untuk nifas, nunnya difathahkan untuk haid. Ulama yang lain mengatakan baik haid maupun nifas semuanya domah. Nah, di sini redaksi yang dipilih adalah apa? Dengan menggunakan fathah. La'allaki nafisti, barangkali kamu haid. Qultu na'am, ya benar. Benar wahai Rasulullah, aku haid. Qala, maka Nabi menjawab, ya. Fa inna dzaliki, bidzaliki ini ke Aisyah bidzaliki. Fa inna dzaliki syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Itu yaitu haid tersebut adalah suatu yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan bagi setiap perempuan, ya, wanita keturunan Adam. Faf'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Ya, sempurnakanlah manasik sebagaimana orang-orang haji menyempurnakan manasik. Ghairu alla tatufi bil bait hatta tadhuri. Tetapi kamu tidak boleh tawaf, hanya tawaf saja yang tidak boleh kamu lakukan sampai kamu suci. Ini adalah lafaz dari Imam Al-Bukhari. Jadi yang tidak boleh dilakukan tawafnya saja, berarti yang lainnya boleh. Ya. Ini adalah riwayatnya ya secara lengkapnya. Jadi Aisyah sama Nabi SAW ingin melakukan ibadah haji. Ternyata di tengah ya perjalanan haji, Aisyah mengalami haid. Maka dia berangan-angan, seandainya ya saya tidak berhaji pada tahun ini,
Kemudian ditanya, barangkali kamu haid. Haid itu tidak menghalangi orang untuk berhaji. Boleh lakukan manasik semuanya, kecuali tawaf. Nunggu suci dulu. Di sinilah nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah memang harus menunggu benar-benar suci atau dibedakan keadaan wanita tersebut? Ya, dari sisi jauhnya tempat tinggal, dari sisi ada mahram atau enggak. Ada fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, maka hadis ini menunjukkan haramnya tawaf ya untuk wanita haid. Tawaf bagi wanita haid tidak sah ya. Jika seorang wanita mengalami haid, di tengah dia sedang tawaf, maka tawafnya batal. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat siapa? Jumhur ulama. Dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian pendapat Hanabilah dalam riwayat yang masyhur. Dan ini adalah pendapat Zahiriyah. Ya. Jadi diharamkan bagi wanita yang haid untuk tawaf. Apabila tawaf maka tidak sah tawafnya. Kemudian ketika haid dalam keadaan tengah tawaf, maka tawafnya batal. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Diterangkan oleh Imam Al-Baji di dalam kitab Al-Muntaqa, kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kemudian Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf. Ini menerangkan ya pendapat jumhur ulama ini. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faf'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tadkhuri." Lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, kecuali tawaf di Baitullah. Kamu boleh lakukan ketika kamu telah suci. Adapun di dalam riwayat Muslim, hatta taghtasili, sampai kamu mandi. Ya, sampai kamu mandi. Jadi setelah berhenti darah haidnya, mandi baru boleh melakukan tawaf. Maka ini adalah sebagai nas yang tegas. Ya, sebagai nas yang tegas, kemudian penafian yang jelas tentang larangan seorang wanita melakukan tawaf dalam keadaan haid, menunjukkan pernyataan tidak sahnya seorang wanita yang tawaf dalam keadaan haid. Li'anna nahya fil asli yaqtadi al fasad. Karena larangan, hukum asal larangan itu memberikan faedah fasad, ya rusak. Ya. Memberikan faedah al fasad. Jadi rusak dari ibadahnya ketika di dalam perkara tersebut ada larangan, ya, hukum asal larangan tersebut. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan al-haid la tatufu bil bait. Wanita haid itu tidak boleh tawaf di Baitullah. Ya. Wa hadza, pernyataan ini amrun mustama'un alaihi, adalah perkara yang telah diijmakan. La a'lamu fi khilafan. Aku tidak mengetahui ada khilaf di kalangan para ulama tentang perkara tersebut. Ya. Tidak bolehnya seorang wanita haid tawaf di Baitullah itu tidak ada perbedaan pendapat, ya. Jadi tidak ada khilaf tentang perkara ini, tentang tidak bolehnya wanita haid tawaf di Baitullah. Sepakat para ulama menyatakan tidak boleh. Aku belum mengetahui khilaf tentang hal tersebut. Belum mengetahui orang yang menyelisihi perkara ini, pendapat ini. Ini kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau seorang yang sangat luas mengetahui ijma, mengetahui khilaf para ulama. Ketika beliau mengatakan, aku tidak mengetahui ya pendapat yang menyelisih pendapat ini, maka pernyataan beliau ya sangat diperhitungkan. Kemudian yang menukil adanya ijma ini, kesepakatan ini, di antara Imam Ibnu Hazm ya di dalam kitab Al-Muhalla. Kalau tadi Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid. Kemudian Imam Ibnu Rushdin di dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga menukil ijma tentang tidak bolehnya seorang wanita haid tawaf di Baitullah. Demikian pula Imam An-Nawawi ya dalam Al-Majmu', kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa, dan selain mereka itu menyatakan tidak boleh bagi wanita yang haid tawaf di Baitullah. Ijma asalnya. Kemudian setelah menukil ijma ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat pengecualian, ya. Membuat pengecualian. Beliau berpendapat dalam keadaan tertentu. Ya, dan beliau
panjang lebar yang membahasnya, ya, membahas pendapat beliau, ya, berkaitan dengan hal ini. Asalnya memang wanita haid itu tidak boleh tawaf, tapi dilihat ada keadaan tertentu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika wanita haid tidak mungkin berdiam lama di Mekah untuk menunggu sampai suci. Ini kan disuruh menunggu dulu tadi sampai suci kan, ya. Kemudian dia melakukan tawaf, bisa jadi disebabkan ya khawatir pada diri, harta, atau yang berkaitan dengan orang yang menemaninya atau mahramnya. Misalkan dia dari negeri yang jauh, sehingga sulit lagi untuk kembali ke Mekah, maka boleh baginya melakukan tawaf dalam kondisi seperti ini. Ini keadaan khusus, ya. Apabila memang wanita tersebut tidak mungkin berdiam lama di Mekah, ya, untuk menunggu suci. Kan tapi Nabi mengatakan jangan kamu lakukan tawaf di Baitullah sampai kamu apa? Sampai kamu suci. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika wanita haid tidak mungkin berdiam lama di Mekah, yaitu dalam rangka menunggu sampai suci, setelah suci baru dia melakukan tawaf, ini nggak bisa, ya, dengan sebab-sebab yang banyak, di antaranya khawatir pada diri, harta, atau khawatir tidak ada yang menemaninya dari sisi mahram, padahal dia berasal dari negeri yang jauh, sehingga sulit untuk kembali ke Mekah. Maka untuk wanita yang seperti ini, yang kesulitan dengan perkara-perkara tersebut yang kita sebutkan, khawatir dan lain-lain, maka boleh baginya melakukan tawaf dalam kondisi seperti ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal ini berdasarkan kaidah, semua syarat dan kewajiban yang berkaitan dengan ibadah, yang dikaitkan dengan kemampuan, ibadah dikaitkan dengan kemampuan orang yang menjalani syariat. Siapa saja yang tidak mampu untuk menjalani syariat, rukun atau kewajiban, maka gugurlah perkara-perkara tersebut. Maka pendapat bolehnya tawaf dalam keadaan darurat seperti ini dibolehkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim. Ini dalam kondisi memang kayak tadi, nggak mungkin berdiam lama untuk menunggu sampai suci. Yang kedua, khawatir pada dirinya atau hartanya, atau khawatir tidak ada yang menemaninya, tidak ada mahramnya, atau keadaan wanita ini jauh ini kan. Jadi kalau balik lagi susah kalau nunggu sampai suci. Maka dalam kondisi seperti ini boleh ini tawaf dalam keadaan haid, khusus wanita yang seperti ini. Karena hukum asal perintah syariat yang dikaitkan dengan syarat, dengan rukun dan kewajiban, apabila ya terhalang karena ketidakmampuan, maka gugurlah perkara-perkara tersebut. Karena syariat itu sifatnya adalah memudahkan. Ya, ini pendapat ini dibela itu habis-habisan. Ya, oleh Imam Ibnul Qayyim dan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang terakhir, adapun jika seorang wanita mengalami haid, kemudian bisa kembali ke Mekah karena rumahnya dekat, tempatnya dekat, kemudian bisa ditemani mahramnya ketika sudah suci, maka ya boleh pergi dan kembali lagi untuk melaksanakan tawaf. Artinya nunggu sampai suci baru tawaf lagi. Ini kalau keadaannya dekat dan memungkinkan, atau misalkan kalaupun tidak dekat ada mahramnya yang menemaninya. Berarti ada keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan, tidak terhalang dari perkara-perkara yang memberatkan tadi. Maka pada saat itu lakukanlah sesuai dengan yang di dalam riwayat ini, ya, nunggu sampai suci. Wallahu a'lam, ya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti, yaitu pembahasan dua hadis terakhir ya di dalam kitab Thaharah. Insyaallah taala akan kita selesaikan pembahasan kitab Thaharah. Jadi pada pertemuan yang akan datang, insyaallah akan masuk ke pembahasan kitab sholat, ya. Berarti antum insyaallah jadi alumni Thaharah. Ditanya tentang Thaharah tahu semua insyaallah. Berkaitan dengan Thaharah, bab ya, berkaitan dengan Thaharah, insyaallah taala udah paham secara umum, secara ya masalah, ya. Iya, harusnya kataman ini, kataman. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.